Saya tuh bingungnya sama orang ini yang mereka tidak dalami kalau Rohingya sama Palestina itu beda, jauh sekali beda. Bedanya Palestina itu punya negara dan mereka lawan antar negara. Sedangkan Rohingya ini suku minoritas yang bagaimana mereka bisa mampu melawan pemerintah junta militer yang superpower. Sedangkan Rohingya ini tidak memiliki organisasi politik, militer apapun mereka tidak memiliki. Mereka cuma mengandalkan senjata-senjata yang mereka lawan terhadap junta militer. Dan hamba Allah ini mengharapkan Rohingya ini mati, kutu mereka lebih mempertahankan. Jadi itu satu. Yang kedua, hamba Allah bilang kan kalau Palestina itu tidak mengungsi. Justru Palestina itu termasuk pengungsi paling terbanyak di dunia. Berjuta-juta pengungsi yang lari ke negara tetangga, yaitu Jordan, Mesir, dan segalanya. Justru kalau dibilang yang mana lebih banyak pengungsi? Pengungsi Palestina. Mereka kenapa tidak bisa ke Indonesia? Karena jauh. Mereka larinya kemana? Ke Jordan, ke Qatar, kan ke Oman yang lebih dekat dari negara mereka. Yang kedua, kan hamba Allah bilang itu, Rohingya itu tidak bagus adabnya. Mbak tahu tidak? Di Jordan juga ada kasus pengungsi Palestina melakukan stigma negatif. Tapi tetap Jordan masih mendukung Palestina untuk dapat bebas. Sedangkan kita ini rasis. Rasisnya itu terhadap suku yang minoritas kecil. Dah sebanding gitu loh, Mbak. Silakan ditanggapi. Oke, aku tanya dulu sama kamu, Patris. Aku cuman dendam sama mereka ya. Aku cuman dendam dan sakit hati. Soalnya bangsaku aja diperbudak sama mereka. Kalau soal itu Palestina ada di Jordan atau di mana itu tidak ada berita yang keluar. Mungkin aku bisa search nanti waktu luang. Saya punya ya, kau diam dulu. Anda diam dulu, setan Yahu. Anda diam dulu, setan Yahu. Ini bukan tentang Anda. Anda diam dulu. Saya tidak berbicara dengan Anda. Jadi gini ya, Bang Wali, mohon maaf ya. Ketika kita berdiskusi, lalu yang kita bawa adalah dendam, otomatis ini udah di luar nalar. Jadi kita berdiskusi ini nggak boleh bawa dendam. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus bisa bedakan mana ulah oknum dan representatif ya, dalam hal ini secara umum. Jadi tidak semua orang Rohingya itu punya perilaku yang sama. Ini oknum. Nah, jadi saya sangat setuju sekali dengan pemikirannya Ade Heti, Ade Pedre sama Ade Vi, di mana mereka ini juga sebenarnya adalah korban. Jadi yang tadi ya sempat saya dengar ngebahas tentang pemukiman mereka di Bangladesh. Di Bangladesh sana itu yang setahu saya dari beberapa referensi yang saya dapatkan, mereka juga dilecehkan. Bahkan tempat penampungan mereka itu rawan kebakaran. Jadi intinya gini, masalahnya mereka itu ada di hak hidup. Mereka itu memang udah mendapat suaka di Bangladesh, tetapi hak hidup mereka itu belum diperoleh. Makanya untuk memperoleh, dia ngatain ya bahwa masalah Pales itu, adik saya jelaskan lagi, Pales itu adalah masalah penjajahan. Palestina itu belum diakui kemerdekaannya, masih stateless. Sama kayak tadi adik Hoti ngomong, Pales itu masih stateless, diakui secara de facto, tetapi secara de jure PBB belum mengakui. Nah, sementara jadi Pales itu dibedakan ya deh ya. Pales itu masalah penjajahan, di mana untuk menguasai tanah Pales kita ini kan tidak mendandatanganin konversi 1951 ya. Nah, cuman yang dikhawatirkan masyarakat mereka ini akan bebas lepas dengan secara kita tahu mungkin ya. Mereka itu bisa bebas lepas berkeliaran di daerah kita, buat KTP nembak, kasarnya begitu ya. Mereka ngambil kehidupan di sini. Jadi ini yang lebih cenderung dikhawatirkan masyarakat. Mereka ini nyaru untuk mendapatkan ya tempat tinggal yang layak tadi ya. Jadi yang dikhawatirkan masyarakat sih menurut saya sih itu. Dan bercampurlah dengan ras mereka yang notabene mereka tidak good looking Palestina kan begitu. Itu yang pertama sih poin yang saya tanggap dari keresahan masyarakat. Yang kedua soal pengungsi ini ya seperti saya tegaskan kemarin sih, saya nggak berubah bahwasan ini kesalahan pihak UNCHR dalam pengelolaan camp yang ada di Cok Bazar.
Jadi kenapa mereka harus mencari tempat yang baru di negara yang tidak mendandatanganin konvensi 1951 yang mengakibatkan keresahan masyarakat di sekitar dengan narasi-narasi yang nggak baik lah ya bagi seorang sesama muslim ya. Jadi tugas-tugas influencer ini sebenarnya sama netizen ini cukup mendesak UNCHR dan pihak pemerintah untuk mengembalikan mereka sedikit. Kemanusiaan kita itu juga dipertanyakan di internasional, Bapak. Jadi tidak segampang itu. Ya, jadi untuk itulah mari kita kembali menyelesaikan hal-hal yang terjadi seperti ini dengan ya kalau secara umum ya yang tadi saya sampaikan berpedoman kepada Pancasila dan juga hukum internasional dan hukum yang berlaku di negara kita. Nah, kalau kita mau kita kaji lagi lebih jelasnya, mari kita selesaikan ini sesuai dengan kalau secara akidah ya. Kalau secara akidah, mari kita lihat kemenangan sudah mulai terlihat di Pales. Lalu kita sebagai umat Islam justru memecah belah umat Islam ini yang ada di dunia ini. Ya, Rohingya itu butuh sentuhan persatuan dan kesatuan umat Islam. Ketika Pales bersatu, ya, umat Islam bersatu, Pales merdeka. Itulah masa kejayaan Islam akan datang ketika kita udah bersatu. Maka berbagai permasalahan kezaliman seperti Rohingya, Kashmir, Uyghur, Somalia, itu insya Allah semuanya itu bisa dibenahi. Tetapi hanya karena masalah Rohingya lalu kita jadi terpecah. Oh, tepuk tangan ini Isriwil, tepuk tangan. Anda dengan bangga bisa berdiri menyatakan bahwa membela Pales, ya, Pales berbeda. Padahal Anda tidak menyadari. Pales, Rohingya itu semua kita bela karena saudara seakidah kita. Kita bela karena kemanusiaan kita. Kita bela karena undang-undang kita. Kita bela karena undang-undang internasional mengatur juga human rights. Nah, berdiri di 4 tadi, itu kita akan menjadi orang-orang yang bijak. Bijak sebagai warga negara yang baik di negara kita. Bijak sebagai warga negara Indonesia yang memiliki identitas membela kemanusiaan di mata dunia. Dan juga kita bijak menyikapi pesan dari Allah yang diberikan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, seperti itu mungkin dari saya. Jadi mohon maaf, saya kalau terkait dengan pribadi, membawa argumen pribadi atau membawa rasa sentimen subjektif, mohon maaf, saya tidak menerima perdebatan seperti itu. Saya lebih senang berdebat dengan membawa aturan, dengan membawa ayat-ayat Al-Quran, dengan membawa pegangan hukum. Karena kita sekarang berada di zaman legitimasi hukum. Kita bukan berada di zaman hukum rimba, di mana kita dengan bebas ya bisa memberikan asumsi dan menjustis seseorang. Tidak bisa seperti itu. Cuman kalau misalnya kita mau salahkan ke siapa nih ya, Bangladesh juga gimana, mereka juga bukan negara yang menandatangani konvensi 1951 gitu. Itu ya sukarela aja mereka begitu gitu. UNHCR juga bukan negara gitu kan. Jadi memang problemnya itu kan di Myanmar sebetulnya kan. Salahnya Myanmar. Nah, jadi ini memang masalah geopolitik yang rumit gitu, nggak bisa diselesaikan dengan sentimen tadi gitu. Apalagi kalau kita nggak mau pakai pijakan apapun, pijakan sentimen aja, saya juga bingung mau gimana, nggak akan ketemu kalau kita nggak mau menjadikan satu landasan atau rujukan yang sama terhadap argumentasi kita. Yang diserang itu adalah core brain-nya. Kemudian ada lapisan kedua itu adalah reptil, bukan reptil, mamalia. Otak mamalia itu lebih sedikit bisa pinter, makanya monyet bisa lebih pintar dikit lah daripada buaya. Kemudian yang terakhir adalah namanya neokortex. Neokortex itu adalah evolusi dari otak-otak manusia yang bisa dan dia itu berisi soal penyaring. Dia adalah penyaring otak manusia. Dia akan menyaring mana yang baik, mana yang buruk. Nah, ketika kita manusia ini punya lengkap, ada croc brain, ada brain one, kemudian ada neocortex. Jadi kita 3 lapis. Jadi sayangnya orang-orang yang bermain di hoax ini adalah berusaha mengulik yang namanya croc brain itu. Makanya misalnya ketika kita diskusi dari tadi, ada orang yang berdasarkan emosional, bukan berpikir secara rasional. Itu kenapa? Karena croc brain-nya itu sudah diserang dengan apa? Narasi-narasi kebencian, diserang dengan narasi-narasi soal tanah kita akan direbut, nanti akan beranak pinak, nanti wilayah kita nggak aman. Karena ini adalah narasi-narasi yang akan menyerang croc brain kita. Karena croc brain itu adalah sifat dasar manusia, insting dasar manusia. Jadi croc brain itu adalah berisi soal insting
manusia, insting kehewanan ada di situ, untuk berkembang biak juga ada di situ. Nah, ini yang terjadi. Makanya menurut saya, kalau kita sekuat apapun, misalnya Bang Wali udah dituduh jadi agen UNHCR, sekuat apapun Bang Wali menyatakan datanya ini, saya bukan orang ini, itu kan nggak akan diterima. Kenapa? Crop brain-nya sudah bekerja. Itu yang jadi masalah. Jadi itu sedikit Bang.